Nah, ada yang ingat nggak teman ya? Terakhir kali ya kita bilang ada kemungkinan kita bakalan breakout dari mini descending channel ini ya. Dan chart ini agak mirip dengan chart pattern yang di tahun 2021. Kalau kalian belum tonton, ini cuma ada di satu video sebelum ini ya. Mungkin gue bisa replay sedikit ke kalian. Ingat-ingat ya, setelah mini descending channel, kita kena pump, kita kena breakout daripada mini descending channel dan membentuk double top di sini. Nah, apakah ini bakalan repeat atau enggak, teman-teman? Dimana kita kena breakout daripada mini descending channel, and then minimal kita menuju double top ini, teman-teman. Apakah ini akan terulang lagi saat ini, teman-teman? Dimana ya kita juga sama, teman-teman, di sini kena mini descending channel. Apa kita bakalan breakout dari mini descending channel ini dan menuju ke area level 62.000 lagi atau mungkin bahkan 64.000 ya? Dan exactly teman-teman ya, di sana gue ada membandingkan chart pattern di tahun 2021 yang terjadi karena begitu banyak kemiripan ya, bahwa pertama kita meninggalkan ekor di sini, and then 3 hari kemudian kita dibikin pump. Setelah itu membentuk pattern mini descending channel ini and then breakout menuju minimal double top. Kita meninggalkan ekor di bawah, kita diberikan 3 hari pump ke atas seperti ini, lalu membentuk mini descending channel and then breakout ya. Dan gue bilang minimal kita menuju double top ya, tadi di video yang tadi. Minimal ke 62,5 sampai ke exactly 64.000. Ini adalah yang kita bicarakan exactly sama persis di video yang lalu kalau kalian tonton. Dan ini semuanya kejadian teman-teman ya, historical repeat itself lagi meskipun banyak sekali yang nyangkal. Kali ini berbeda, itu pada saat itu adalah bear market, saat ini adalah bull market. Tapi ternyata endingnya juga sama persis teman-teman ya. Endingnya ternyata kita minimal menuju double top hingga menuju ke 64.000 sesuai di video yang sebelumnya gue bilang. Dari tanggal 16 Agustus ya, bahkan dari sebelum gue upload video tersebut teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh information yang paling cepat, gue saranin kalian join grup VIP gue ini ya. Caranya gimana? Ya kalian bisa tinggal daftar BingX saja, ini gratis ya. Jadi bahkan join VIP grup gue aja kalian nggak perlu bayar jutaan, belasan juta, nggak perlu teman-teman. Gue nggak butuh duit kalian di sini. Jadi ya bahkan di sana gue pure pengen sharing ke kalian aja gitu. Kalian bisa cek sendiri gue sekali buka trade berapa gitu ya. Bisa buat orang makan sampai tua bahkan. Jadi buat apa lagi gitu gue minta-minta duit buat kalian join ke grup gue, nggak butuh teman-teman ya. Gue nggak jualan apa-apa di sini, kalian join juga gratis. Gue cuman bener-bener pure partnership aja ini sama BingX. Itu juga gue dibayar yang nggak seberapa sebenarnya gitu ya. Kalau sama trading gue ya jauh lah teman-teman ya. Kalian bisa cek sendiri tuh di VIP group. Ada beberapa historical trading gue. Jadi memang sebenarnya ini ya pure iseng-iseng aja dan gue ya pure sharing ke kalian tuh murni dari hati gue sendiri teman-teman ya ke VIP group ini. Tanpa gue sama sekali ya minta bayaran ke kalian, kalian harus transfer ke gue sekian-sekian, enggak teman ya. Di sini gue nggak butuh uang kalian gitu, bener-bener pure murni gue pengen sharing ke kalian aja. Dan di sini kebetulan gue lagi ada campaign ya, dan ini akan berakhir 6 hari lagi ya dari BingX. Kalian deposit 50, kalian bisa dapetin 50 USD lagi, deposit 10.000, kalian bahkan dapat 10.000 USD lagi. Dan ini semuanya bisa dicarikan dalam bentuk cash ya. Jadi yang pertama kalian akan dapetin 10 USDT ya kalau yang 50 ini dalam bentuk voucher trading ya, dan voucher trading ini bisa kalian gunakan pastinya untuk trading ya. Jadi kalau misalkan 5x leverage ya, misalkan kalian udah profit sekitar 20% minimal, kalian udah bisa dapetin 10 USDT dan ini gratis teman ya. Jadi ibaratnya ini uang gratis yang dikasih cuma-cuma oleh BingX dan kita bisa gunakan buat trading, bahkan profitnya bisa dicairkan dalam uang asli ya, tanpa kita harus meresikokan duit senilai 150.000 ini ya, 10 USDT gitu ya. Dan ini campaign berakhir lagi sekitar 6 hari lagi. Jadi buat yang pengen daftar teman, kalian bisa tinggal cek linknya ada di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa tinggal DM admin aja untuk bisa dimasukkan ke dalam grup ini teman ya. Dan ini adalah latest analisis dari gua tanggal 25 dan 26 Agustus yang dimana ini akan gua bahas di sini juga. Dan pada saat itu ya ada yang komen ngawur kali Kauban jangan samakan histori masa bear dan bull. Padahal ini yang gue bikin historinya ini kan cuman jangka pendeknya ya, dimana kita menerima mini descending channel and then kita breakout daripada itu. Jadi gue nggak benar-benar exactly ngomong oke, ini akan sama persis seperti ini dan ini akan terulang lagi exactly sama persis seperti ini, enggak teman ya. Kalau itu baru dinamakan kita samain history bear and bull. Tapi di sini history yang gue main itu cuman bener-bener jangka pendeknya ya, kurang dari 1 minggu doang gitu ya. Jadi masih cukup valid menurut gue gitu ya. Jadi gue nggak bilang historicalnya bakal sama persis seperti ini bear market gitu ya, enggak teman-teman ya. Tetapi yang gue bilang cuman kita kemungkinan besar akan breakout dari mini descending channel ini dan ternyata prediksi kita tepat teman-teman ya, bahkan menyentuh ke level yang kita mau di level
64.000. Nah, terus komentar yang paling menarik lagi teman-teman ya, saya selalu berlawanan sama Bang Kendrick. Kalau Bang Kendrick bilang bakal dump, saya bakal bilang ini pump, karena prediksi kemarin pas Bitcoin bottom, dia bilang lanjut turun, ternyata BTC naik ya. Jadi maksud dia bottom itu ketika Bitcoin hit 50.000. Nah, mungkin tuh ada di video ini ya. Jadi ketika Bitcoin hit 50.000 ya, ini prediksi yang udah gue bikin dari 4 bulan lalu. Pas zaman Bitcoin 70.000, gue udah expect bakalan hit 50.000, dan ini kejadian sekitar 3 minggu yang lalu. Kalian bisa cek videonya. Apakah di sini gue bilang Bitcoin lanjut turun? Kita coba play. Oloskan lagi di level 50.000. Ya sama temen gitu ya. Untuk dalam beberapa minggu ke depan sih kita expect bakal ada rebound kembali untuk Bitcoin ya. Jadi sebenarnya kalau untuk rebound ini ya, rebound yang wajar gitu untuk Bitcoin mungkin sekitar 60 sampai 62.000 gitu ya. 62.000 sampai 60.000 gitu ya. Ya, jadi kalian lihat teman-teman ya, apakah gue bilang lanjut turun, apakah enggak gitu ya. Jadi ya anggap salah video aja lah kali ya, mungkin bukan nonton video gue gitu nih orang. Nah teman-teman, jadi ya back to reality lah teman-teman di sini ya. Back to reality, kita bakalan lanjut prediction kita lagi ya untuk kedepannya dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan. Apakah ekspektasi gue terhadap Bitcoin sama atau enggak, itu akan gue bahas di video kali ini gitu ya. Jadi ya tadi kita sedikit bahas-bahas drama aja lah teman-teman. Karena memang beberapa komentar tuh juga ada yang lucu gitu ya. Jadi mau prediksi kita benar sekalipun pasti bakalan ada yang nyerang kita teman gitu ya. Apalagi kalau kita salah teman ya, prediksi kita salah ya, wah kita makin dimaki-maki lagi gitu ya. Bener aja udah salah gitu ya, apalagi kita salah makin salah lagi gitu. Cuman ya gue udah terbiasa lah teman ya, udah 7 tahun di dunia YouTube. Bukan pertama kali gue bikin video ini, dari tahun 2017 pas Bitcoin zaman-zaman masih di 200-300 juta juga udah banyak komentar kayak gitu dan udah biasa aja sih teman ya. Nah menariknya gitu ya, ketika Bitcoin hit 64.000 ya, kalau kita kemarin ya, di sini dia exactly hit di bagian Bollinger atas teman ya. Jadi Bollinger atas ini adalah apa teman? Jadi kalau misalnya kalian menggunakan technical tools di sini, ini adalah awan merah yang kalian lihat di atas sini teman ya. Jadi ini biasanya act as a resistance gitu ya. Jadi logically speaking teman-teman, ketika kita berada mendekati awan merah bagian atas ini, biasanya ini act as a resistance, dan misalkan kita ada di bagian bawah daripada awan tersebut, ini biasanya act as a support gitu ya. Itu sebabnya kenapa pada saat Bitcoin di 73K-an teman-teman, ke level 61K udah dekat awan bagian bawah, dia rebound, and then dia mantul dan mendekati resist, dia kena reject lagi. Simpelnya seperti itu untuk menggunakan technical tools ini teman-teman ya. Jadi ya logikanya ketika kita udah hit atas di sini, itu sebabnya kenapa teman-teman wajar aja kalau misalnya kita mengalami rejection sampai ke level 58.000 kemarin gitu ya. Jadi ini wajar aja karena kita udah ada di titik resisten. Sama kasusnya pada tahun 2021, kalian bisa lihat di sini juga ya. Kita juga exactly kena penolakan once kita hit awan bagian atas ini teman-teman, Bollinger Band bagian atas ini, kita langsung kena reject, bahkan kita langsung lanjut bearish setelah itu teman-teman, langsung dihantam kembali ke bawah. Mungkin di video sebelumnya kalian masih ingat ya bahwa ada possibility untuk kita bakalan ngefill ekor ini lagi teman-teman. Jadi ekor ini tuh ya pada tahun 2021 kemarin ya, dengan yang kasus ini itu gua samain teman-teman, itu ada di sini. Ini ekornya teman-teman. Jadi ekor ini adalah ekor di tanggal 5 Agustus ya, kalian bisa lihat ya. Jadi cepat atau lambat ya, untuk ngomongin dalam beberapa bulan gitu ya. Jadi nggak cuma minggu gitu. Mungkin ini bisa play out dalam beberapa bulan kemudian. In the end teman-teman, kita bakalan ngefill area ini lagi gitu ya, di level 50.000 ini lagi. And then the same target sebenarnya. Mungkin bagi yang nggak tahu aja, tetapi udah dari bulan lalu bahkan kita udah predik teman-teman bahwa Bitcoin akan menuju ke area wave C ini teman-teman gitu ya. Dan wave C ini berada di minimal area 40.000 sampai 35.000. Jadi ini masih menjadi salah satu prediction kita gitu ya. Dengan mungkin probability about 70% gitu ya. Chance-nya sekitar 70% Bitcoin masih bakalan mengalami koreksi besar hingga menuju ke level 40.000 sampai 35.000. Ini di long term-nya teman-teman. Mid to long term sebenarnya. Nah, cuman untuk jangka pendek, nah ini nih yang sebenarnya agak tricky gitu ya, agak manipulatif untuk Bitcoin gitu ya. Makanya kenapa di jangka pendeknya kita nggak benar-benar bisa predik dengan tepat gitu. Paling-paling kalau ngomongin probability ya mentok 60% teman gitu ya. Karena ya bisa aja kita mengalami prolong sideways dulu untuk Bitcoin gitu ya. Atau bahkan kita bakal menuju ke atas lagi teman-teman untuk ngehit area
descending pattern ini yang kalian lihat satu garis ungu ini yang bertindak sebagai resistensi gitu ya, bisa aja kita bakalan ngehit atas lagi dan melewati area level 64.000 ini. Cuman kalau misalnya ngomongin di jangka panjangnya gitu ya, menengah hingga panjang, apakah plan gue masih sama bahwa Bitcoin akan ke 40.000 sampai 35.000? So far itu masih sesuai dengan plan kita. Tidak ada yang, maksud gue tuh tanda-tanda yang membuat plan ini tuh invalid tuh belum ada gitu ya. Meskipun dengan Bitcoin pump ke 64.000, so far plannya semua masih sesuai dengan prediction kita gitu ya. Probability masih sekitar 70, 70 sampai 80% bahwa Bitcoin ya akan menuju ke level 40 sampai 35.000 gitu, teman. Di jangka pendek, teman-teman, kalau misalkan kalian nonton video gue ini, kalau buat analisa jangka pendek aja, entah apa Bitcoin dari sini bakal naik lagi, atau dari sini Bitcoin bakal turun lagi, mungkin ya kalian salah, teman-teman, nonton video ini. Karena benar-benar jangka pendek ini cukup sulit, teman-teman, untuk memprediksi arah market. Cuman kalau misalkan disuruh prediksi, teman-teman, untuk jangka pendeknya ya, setelah terjadinya koreksi ketika kita udah ngehit Bollinger Band bagian atas ini, balik ke 58.000, logically speaking, teman-teman, jadi ini sekali lagi hanya menurut pendapat analisis gua aja. Gua di sini nggak bawa bola kristal, gua bukan dukun. Jadi kalau misalnya kalian nyari yang 100% pasti itu nggak ada, teman. Cuman di sini gua hanya akan kasih analisa, teman-teman, berdasarkan apa yang terjadi pada market crypto saat ini ya. Jadi yang kalian bisa lihat saat ini ada possibility untuk higher low, teman-teman, di sini ya, yang terjadi pada Bitcoin gitu ya. Jadi higher low ini so far masih stay on the line sih gitu, teman-teman. Jadi kita ganti pattern aja di sini ya. Kita mengalami higher high, lalu kita mengalami higher low. Maybe ada possibility Bitcoin bakalan rebound di area ini, teman-teman. Dan mungkin bakalan lanjut naik, possibly untuk testing ke level yang nggak tahu 67 sampai 68.000 ini ya. Dimana ini adalah resisten bagian descending channel ini, teman-teman. Di garis ungu yang kalian lihat, yang gue yakin ya kalian udah nonton beberapa YouTuber yang kurang lebih bakalan gambarin pattern yang sama persis seperti ini. Nah, kenapa mungkin masih ada possibility untuk Bitcoin naik dan ngetes area level 68 hingga 69.000? Yang tadi pertama udah gue jelasin, teman-teman, Bitcoin masih stay on this line yang berwarna kuning ini ya, support makin lama makin tinggi, resisten juga makin lama makin tinggi. Dan kita lihat juga dari total 3, teman-teman, crypto total market cap di luar dari Bitcoin dan Ethereum. Kalian bisa lihat di sini ada sedikit pattern falling wedge, teman-teman, di sini ya. Jadi ini pattern falling wedge ini belum lunas, teman-teman. Biasanya kalau udah lunas kita bakalan dibikin breakout daripada falling wedge pattern tersebut. Jadi kalau misalkan falling wedge pattern ini bakalan breakout ya, otomatis pasti si BTC ini bakalan ngikut naik juga, teman-teman ya. Karena ini kan kapitalisasi kripto secara keseluruhan gitu ya, cuman di luar dari BTC ETH, tetapi rata-rata kalau dia naik, kalau dia hijau, teman-teman ya, si BTC ini bakalan ngikutin, teman-teman ya. Dan saat ini kita ngeliat ada satu big falling wedge yang belum lunas, dimana possibly ketika kita mengalami breakout dari total 3 ini, kemungkinan Bitcoin juga bakalan ikut naik, teman-teman ya. Jadi itu prediction di jangka pendek gue gitu ya. Beberapa asumsi gue kenapa menurut gue masih ada possibility untuk si Bitcoin bisa mengalami kenaikan lagi, teman-teman ya. Meskipun in the end, teman-teman ya, in the end ya kita bakalan turun lagi dan bakalan memenuhi area level 50.000 ini lagi gitu ya. Jadi gue kan udah bilang gitu ya, even Bitcoin bullish dan bahkan menyentuh line bagian atas ini, ya kalian lihat aja sebelum-sebelumnya apa yang udah terjadi. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan di sini tiap kali kita hit line yang berwarna ungu ini, rata-rata kita selalu kena reject. Kita selalu kena penolakan. Jadi jangan sampai terjadi euphoria phase, teman-teman ya, ketika Bitcoin lagi-lagi hit di area level 68.000 gitu ya. Jangan sampai kalian euforik, teman-teman, mikir Bitcoin bakalan menuju ke 80 sampai 100.000. Well, itu bisa terjadi, teman-teman. Makanya kenapa gue bilang ya probability gue, even prediction gue ke level 40 sampai 35 itu paling mentok 70% gitu ya. Karena memang gue bukan dukun gitu ya, bisa aja secara probabilitas 30%, oke, ya 50k ini adalah bottom, and then Bitcoin menuju ke 80-100k itu possible juga gitu ya. Tetapi ya dari possibility itu ya gue masukin hanya sekitar 30%. Pasti ya kalian nonton video ini untuk mendapatkan jawaban di jangka panjangnya kayak gimana gitu kan. Nggak mungkin ya gue bilang 50-50 gitu ya. Kalau gue bilang 50-50 buat ke atas ke bawah, ya kalian ngapain nonton video ini gitu ya. Kalian nonton analisa panjang 20-30 menit cuman buat dapat kesimpulan ya. Seorang analis, temennya cuman ngomong 50-50 gitu ya. Kalau nggak naik ya turun gitu ya. Probability 50-50 buat apa, temennya?
pasti ya kalian pengen tahu lah lebih kecenderungannya itu market bakalan ke arah mana. Yaitu mungkin kalian bisa nonton video prediction ini teman-teman ya. Sekali lagi prediction bukan kepastian. Kalau kalian cari kepastian ya jangan ke channel gua teman-teman ya. Apakah possible gitu ya untuk kita ngalamin penurunan lagi, abis itu kita sideways aja teman, abis itu baru kita ke atas lagi. Nah ini juga bisa menjadi opsi. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita break dari area ini teman ya, artinya kita bakalan udah langsung turun lagi, jeblos lagi ke 40.000 ya, enggak juga gitu ya, karena ada possibility bisa aja kita sideways dulu gitu ya, sideways dulu, abis itu kita baru dibikin naik ke atas lagi, ngetes 67, 68, atau bahkan kita breakout lagi teman-teman ke level 70.000 di area ini, seakan-akan memberikan harapan palsu lah ke orang gitu ya, setelah itu tiba-tiba ada hantaman keras ke bawah gitu. Itu well bisa masih menjadi plan kita juga sih teman-teman ya. Cuman ya kalau misalkan ditanya apakah gue akan open posisi atau enggak, mungkin ketika Bitcoin naik lagi gitu ya, karena di sini gue ingin mengincar resiko terendah gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin untuk short ya, mungkin itu akan gue lakukan ketika Bitcoin minimal udah hit di line yang berwarna ungu ini ya, untuk ke 6 kalinya lagi gitu, atau bahkan breakout ke 70.000, maybe gue bakalan short di sana. Tapi kalau untuk saat ini masih cukup tengah-tengah ya antara risk and reward-nya. Jadi menurut gue belum terlalu worth it, makanya gue juga nggak call itu melalui VIP group gue teman-teman ya. Sekali lagi kalau misalnya kalian butuh info terupdate, kalian bisa tinggal join VIP group gue. Dan ini joinnya juga gratis, nggak bayar sama sekali ya. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja. Lakukan minimal task mungkin yang deposit 50 USDT ini, and then kalian good to go gitu ya. Kalian langsung bakalan masuk ke dalam VIP group gue. Tinggal DM admin aja menggunakan link yang ada di deskripsi. So, itu aja teman-teman untuk overall prediction kita saat ini ya, untuk jangka pendek ya. Either begini teman-teman ya patternnya ya. Jadi turun lagi, mungkin makan liquidity di sini, habis itu kita dibikin sideways pelan-pelan naik, and then ngefill area 6768 lagi, atau mungkin bahkan dari sini teman-teman ya. Karena di sini kita membentuk pattern seperti ini, bisa jadi ini as support, and then kita pelan-pelan dibikin naik lagi, and then testing ke area level 6768 lagi. Tapi ya sekali lagi itu untuk jangka pendeknya gitu ya. Untuk jangka panjangnya teman-teman tetap 40 teman-teman sampai 35 ini menurut gue ini masih menjadi salah satu plan kita. Jadi kurang lebih arahnya tuh kayak gini teman-teman ya. Nah paling itu aja untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.